Salam jumpa lagi sahabat semua di channel ini. Kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dari buku Kebahagiaan Sejati yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 11, bagian pertama. Doa. Melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja. Kita juga perlu membuka hati kita kepadanya untuk memperoleh kekuatan kehidupan rohani. Kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Bapa kita di surga. Pikiran kita mungkin dapat ditarik kepadanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini tidak berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Untuk berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita sampaikan kepadanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu, bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Ketika Yesus berada di dunia ini, diajarnya kepada murid-Nya bagaimana cara berdoa. Disuruhnya murid-murid itu mengajukan keperluan mereka sehari-hari ke hadapan Allah dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Diberinya kepada mereka bahwa permohonan-permohonan mereka akan didengar. Demikian pula jaminan yang sama diberikan kepada kita. Yesus sendiri, ketika Dia berada di antara manusia, sering berdoa. Juru selamat kita menyamakan dirinya sendiri dengan keperluan dan kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian, Dia menjadi seorang pemohon, mencari kekuatan dari Bapanya, supaya Dia dapat muncul dengan kekuatan untuk menghadapi tugas dan pencobaan. Dialah teladan kita di dalam segala sesuatu. Dialah seorang saudara di dalam segala kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 15. Tetapi sebagai yang tidak berdosa, sikapnya muak terhadap kejahatan. Dia menahan pergumulan-pergumulan dan siksaan jiwa di dalam satu dunia yang penuh dosa. Sebab dia dalam keadaan manusia. Maka doa merupakan keperluan yang penting. Dia memperoleh penghiburan dan kegembiraan di dalam berhubungan dengan Bapanya. Kalau juru selamat manusia, anak Allah, merasakan perlunya doa itu, apalagi orang yang lemah, fana, dan berdosa lebih memerlukan doa yang tekun dan tetap. Bapa kita yang di surga menanti untuk mencurahkan kepada kita segala berkat-Nya. Hak kitalah mereguk sebanyak-banyaknya dari pancaran kasih yang tiada batasnya itu. Anehnya, kita berdoa terlalu sedikit. Allah bersedia dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak Allah yang rendah hati. Namun dari antara kita, masih banyak juga yang enggan menyatakan keperluan kita kepada Allah. Bagaimanakah anggapan-anggapan
malaikat surga terhadap makhluk manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang selalu dalam pencobaan. Bila Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya, rindu dan siap memberikan lebih banyak dari yang dapat mereka minta atau pikirkan. Namun mereka amat sedikit untuk senang bersujud di hadapan Allah. Mereka gemar tinggal dekat di hadirat-Nya. Mereka menganggap hubungan dengan Allah sebagai kegembiraan yang paling tinggi, sedangkan anak-anak dunia yang sangat memerlukan pertolongan yang hanya Allah sendiri yang dapat berikan, kelihatannya hanya puas berjalan tanpa terang Roh Kudus, yaitu persekutuan dengan hadirat-Nya. Kegelapan yang berasal dari si jahat akan menudungi orang-orang yang lalai berdoa. Bisikan penggodaan musuh itu akan membujuk mereka berbuat dosa, dan semua ini karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka di dalam doa yang telah ditentukan ilahi itu. Mengapa anak-anak lelaki dan perempuan Allah merasa enggan berdoa, padahal doa itu adalah kunci iman untuk membuka perbendaharaan surga, di mana terdapat segala harta Allah yang maha kuasa itu? Tanpa doa yang tekun dan tetap, kita berada dalam bahaya, semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Setan selalu berusaha untuk menghalang-halangi jalan menuju tahta kemurahan itu, supaya kita tidak dapat bermohon dengan sungguh-sungguh di dalam iman memperoleh anugerah dan kuasa melawan pencobaan. Ada syarat-syarat tertentu oleh mana kita dapat mengharapkan bahwa Allah mendengar dan menjawab doa-doa kita. Salah satunya ialah merasa bahwa kita memerlukan pertolongan daripadanya. Dia telah berjanji, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Tertulis di dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga. Barang siapa yang lapar dan dahaga akan kebenaran, yang rindu kepada Tuhan, dapatlah merasa pasti bahwa mereka akan dikenyangkan. Hati haruslah dibuka bagi pengaruh Roh Kudus. Kalau tidak, berkat Tuhan tidak akan diterima. Keperluan kita yang besar saja sudah merupakan alasan untuk memohon dengan sangat demi kepentingan kita. Tetapi kita harus mencari Tuhan untuk melakukan perkara-perkara ini bagi kita. Katanya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Dan Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Tertulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 dan di dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Jika hati kita berpaling kepada kejahatan, jika kita bergantung kepada sesuatu dosa yang kita sadari, maka Tuhan tidak akan mendengar kita. Tetapi doa orang yang menyesal dan bertobat dan hancur hatinya selalu diterima. Jika semua yang diketahui salah telah diluruskan, barulah kita bisa percaya
bahwa Allah akan menjawab segala permohonan kita. Jasa kita tidak pernah membuat kita berkenan di hadapan Allah. Hanya kebajikan Yesus yang menyelamatkan kita. Darahnya yang akan menyucikan kita. Namun demikian, kita mempunyai satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat penerimaan. Unsur lain supaya doa kita diterima ialah iman. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tertulis di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Tertulis di dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Percayakah kita kepada firman-Nya? Jaminan itu luas dan tiada batasnya. Dan Dia yang berjanji itu setia adanya. Apabila kita belum menerima pada waktunya perkara-perkara yang kita mohonkan, baiklah kita senantiasa yakin bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa kita. Pandangan kita pendek dan kita pun banyak kesalahan. Sehingga kadang-kadang kita memohon hal-hal yang tidak menjadi satu berkat bagi kita. Dan Bapa kita yang di surga dengan kasih menjawab doa-doa kita dengan memberikan kepada kita yang terbaik, yang pasti kita sendiri akan mendambakannya apabila dengan terang ilahi kita dapat melihat segala perkara sebagaimana adanya. Apabila doa-doa kita nampaknya tidak dijawab, baiklah kita berpaut kepada janji itu, karena akan tiba waktunya untuk dijawab dan kita akan menerima berkat yang amat kita perlukan. Tetapi menuntut agar doa kita dijawab dengan cara tertentu dan sesuai dengan keinginan kita, itu merupakan kelancangan. Allah amat bijaksana, sehingga tidak mungkin berbuat salah dan terlalu berkemurahan untuk menahan sesuatu yang baik bagi mereka yang berjalan dengan kebenaran. Karena itu, janganlah takut berharap kepadanya, walaupun Anda tidak segera mendapat jawab atas doa-doamu. Bergantunglah kepada janjinya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tertulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Jika kita menuruti kebimbangan dan kekhawatiran kita, atau mencoba menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan jelas sebelum kita mempunyai iman, maka akan semakin ruwet keadaannya. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, merasa tiada daya dan bergantung kepadanya dalam keadaan kita, di dalam kerendahan hati, iman yang tulus, dan berharap menyatakan segala keperluan kita kepada Dia yang mempunyai pengetahuan yang tiada batasnya, yang melihat segala sesuatu di dalam penciptaan dan memerintah segala sesuatu menurut kehendak-Nya. Dia dapat dan mendengar seruan kita dan memperkenankan terang itu menyinari hati kita. Melalui doa yang sungguh, kita dibawa berhubungan dengan pikiran yang tiada batasnya itu. Mungkin kita tidak mempunyai bukti yang khusus mengenai wajah Kristus ketika memandang kepada kita dalam kasih dan kelembutan. Tetapi memang demikian adanya. Mungkin kita tidak merasakan pegangan tangannya,
tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan belas kasihan. Apabila kita datang memohon kemurahan dan berkat dari Allah, kita harus mempunyai satu roh kasih dan keampunan di dalam hati kita sendiri. Bagaimana kita dapat berdoa, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami," namun masih tetap tidak mau mengampuni? Tertulis di dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Jika kita mengharapkan doa kita didengar, maka kita harus mengampuni orang-orang lain dalam cara yang sama dan dalam ukuran yang sama sebagaimana kita mengharapkan untuk diampuni. Ketekunan dalam doa telah ditetapkan menjadi satu syarat keberterimaan. Kita harus senantiasa berdoa jika ingin bertumbuh di dalam iman dan pengalaman. Kita harus bertekun di dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tertulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dan Kolose 4 ayat yang kedua. Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya supaya kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Paulus langsung berkata, "Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, tulis Yudas, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Tertulis di dalam Yudas 20. Doa yang tiada berkeputusan adalah hubungan jiwa yang tetap dengan Allah. Dengan demikian hidup itu mengalir dari Allah masuk ke dalam kehidupan kita, dan dari kehidupan kita mengalir kembali kesucian dan kemurnian kepada Allah. Berdoa dengan rajin amat perlu. Jangan biarkan ada sesuatu yang merintangi. Usahakanlah supaya tetap terpelihara hubungan yang terbuka antara Yesus dengan jiwamu sendiri. Carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat di mana biasanya doa dilayangkan. Semua orang yang sungguh-sungguh mencari hubungan dengan Allah akan hadir di dalam perbaktian doa, setia mengerjakan pekerjaan mereka, serta sungguh-sungguh rindu memetik segala keuntungan yang dapat diperolehnya. Mereka akan menggunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya dengan menempatkan diri mereka sendiri di tempat di mana mereka dapat memperoleh berkas sinar dari surga. Kita harus berdoa dalam lingkungan keluarga. Dan di atas semua itu, kita jangan lupa berdoa sendirian. Karena inilah kehidupan jiwa. Jiwa mustahil dapat tumbuh kalau doa dilalaikan. Doa dalam keluarga dan doa di hadapan banyak orang tidaklah cukup. Di tempat yang sepi, biarlah jiwa itu terbuka di hadapan pemandangan Allah. Doa menyendiri itu hendaklah hanya didengar Allah yang mendengarkan doa. Jangan ada telinga lain mendengar beban permohonan serupa itu. Di dalam doa sendirian, jiwa bebas dari segala pengaruh sekelilingnya. Bebas dari keributan. Dengan tenang dan tekun, doa itu disampaikan kepada Allah. Pengaruh yang manis dan kekal
akan memancar dari Tuhan, yang memandang dalam tempat yang tersembunyi dan yang telinganya terbuka mendengarkan doa yang terbit dari hati. Dengan tenang dan dengan iman yang tulus, jiwa berhubungan dengan Allah serta mengumpulkan kepadanya sinar terang ilahi untuk menguatkan serta menegakkannya di dalam pergumulan melawan setan. Tuhanlah benteng kekuatan kita. Doa bagian yang kedua. Berdoalah di dalam kamarmu. Demikian pula ketika engkau berangkat menuju pekerjaanmu sehari-hari. Biarlah hatimu sering diangkat kepada Allah. Dengan cara demikian, Henokh berjalan bersama Allah. Doa sendirian ini naik bagaikan bau-bauan yang harum ke hadapan tahta kemurahan. Setan tidak dapat menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap kepada Allah. Tiada tempat dan waktu yang tidak cocok untuk menghadapkan satu permohonan kepada Allah. Tiada sesuatu yang dapat mencegah kita dari mengangkat hati kita di dalam doa yang sungguh-sungguh. Di jalan-jalan yang ramai, di tengah segala kesibukan bisnis, kita dapat melayangkan sebuah permohonan kepada Allah. Memohon bimbingan ilahi seperti yang telah dilakukan Nehemia ketika dia mengadakan permohonan di hadapan Raja Artasasta. Satu hubungan yang intim dapat diadakan dimanapun kita berada. Kita harus mempunyai hati yang senantiasa terbuka oleh doa yang selalu dilayangkan supaya Yesus dapat datang dan tinggal sebagai tamu surga di dalam jiwa. Meskipun di sekeliling kita suasana kotor dan korup, kita tidak perlu menapaskan suasana udara buruk semacam itu, melainkan kita boleh hidup di dalam suasana udara surga yang bersih. Kita dapat menutup pintu bagi angan-angan hati serta pikiran yang kotor dengan jalan mengangkat jiwa ke hadirat Allah melalui doa yang sungguh. Orang-orang yang hatinya terbuka menerima bantuan berkat Allah akan berjalan dalam suasana yang lebih kudus daripada suasana dunia ini, serta akan mempunyai hubungan yang tetap dengan surga. Kita memerlukan pandangan-pandangan yang lebih jelas mengenai Yesus dan pengertian yang lebih dalam dari hal nilai perkara-perkara yang benar dan kekal. Keindahan kesucian memenuhi hati anak-anak Allah. Supaya ini terlaksana, kita harus berusaha supaya perkara-perkara surga dinyatakan kepada kita. Biarlah jiwa diulurkan dan ditinggikan, supaya Allah memberi kepada kita napas suasana surgawi. Kita bisa begitu dekat kepada Tuhan, sehingga dalam tiap godaan yang sekonyong-konyong datangnya, pikiran kita akan berpaling dengan sendirinya kepadanya, seperti bunga berpaling kepada matahari. Bawalah segala kekuranganmu, kegembiraanmu, duka citamu, keluh kesahmu, dan ketakutanmu ke hadapan Allah. Anda tidak dapat memberati Dia. Anda tidak akan membuat Dia letih. Dia yang menghitung jumlah rambut di kepalamu tidaklah bersikap masa bodoh terhadap keperluan-keperluan anak-anaknya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tertulis di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Hatinya yang penuh kasih
terjamah oleh duka cita kita, bahkan terhadap ucapan kita mengenai hal itu. Bawalah kepadanya segala sesuatu yang memberatkan pikiran. Tiada yang terlalu besar untuk ditanggungnya, karena Dia yang memerintah semesta alam. Tiada sesuatu pun yang menyangkut kedamaian kita yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Tiada satu bagian pun dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tiada kesukaran yang terlalu sulit untuk diselesaikannya. Tiada derita yang menimpa anak terkecil sekalipun dari anak-anaknya. Tiada kebimbangan yang menyusahkan jiwa. Tiada kegembiraan yang menyenangkan. Tiada doa yang sungguh-sungguh diucapkan bibir yang tidak diperhatikan oleh Bapa semawi itu, atau yang tidak segera diperhatikannya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tertulis di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Hubungan antara Allah dengan tiap-tiap jiwa adalah jelas dan sempurna, seolah-olah tidak ada lagi jiwa lain di dunia ini untuk menikmati penjagaannya, dan tiada jiwa lain untuk mana Dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Yesus berkata, "Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Tertulis di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-26 sampai 27. Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tertulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Tetapi berdoa di dalam nama Yesus adalah sesuatu yang lebih dari hanya menyebut nama itu pada permulaan dan akhir sebuah doa. Berdoa di dalam nama Yesus artinya berdoa di dalam roh dan pikiran Yesus. Sementara kita percaya atas janji-janjinya, bergantung kepada rahmat-Nya, serta mengerjakan pekerjaannya. Tuhan tidak bermaksud supaya ada di antara kita menjadi pertapa atau menjadi rahib dan mengasingkan diri dari dunia dalam usaha membaktikan diri kita sendiri untuk mengerjakan ibadah. Kehidupan itu haruslah seperti hidup Kristus, antara gunung dan halayak ramai. Orang yang pekerjaannya tidak ada selain berdoa saja akan segera berhenti berdoa, atau doa-doanya akan menjadi sekedar hal rutin saja. Bila orang menjauhkan diri mereka dari kehidupan sosial, menjauhkan dari lingkungan kewajiban orang Kristen, dan tidak suka mengangkat salib itu, apabila mereka berhenti bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh bagi mereka, maka mereka kehilangan unsur doa dan tidak mempunyai pendorong kepada perbaktian. Doa-doa mereka akan bersifat pribadi dan hanya mementingkan diri sendiri saja. Mereka bangun kerajaan Kristus, memohon kekuatan yang membuat mereka dapat bekerja. Kita rugi apabila melalaikan kesempatan berkumpul bersama-sama untuk saling menguatkan dan memberanikan di dalam bekerja bagi Allah. Kebenaran-kebenaran firman-Nya
kehilangan terang dan kepentingannya di dalam pikiran kita. Hati kita berhenti diterangi dan dibangkitkan oleh pengaruhnya yang menyucikan. Dan kita menjadi mundur dalam kerohanian. Di dalam pergaulan kita selaku orang-orang Kristen, kita amat kekurangan simpati terhadap satu dengan yang lain. Orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain tidak memenuhi maksud yang telah direncanakan Tuhan baginya. Pertumbuhan yang benar dari hal unsur-unsur sosial di dalam tabiat kita akan membuat kita bersimpati terhadap orang lain. Dan itu berarti satu jalan pertumbuhan dan kekuatan bagi kita dalam melayani Allah. Jika orang-orang Kristen bergaul bersama-sama, saling membicarakan tentang kasih Allah dan kebenaran-kebenaran penebusan yang berharga, hati mereka sendiri akan disegarkan dan mereka akan saling membesarkan hati. Tiap-tiap hari kita dapat belajar lebih banyak lagi dari hal Bapa kita di surga, memperoleh satu pengalaman yang segar dari rahmat-Nya. Kita pun akan rindu berbicara tentang kasih-Nya, dan apabila kita melakukan ini, hati kita sendiri pun akan diingatkan dan diberanikan, dihangatkan kembali jika kita memikirkan serta berbicara lebih banyak dari hal Yesus dan kurang mengenai diri sendiri. Maka kita akan memperoleh lebih banyak lagi hadirat Tuhan itu. Jika saja kita mau memikirkan Allah sesuai dengan seringnya kita melihat bukti pemeliharaannya atas kita, maka kita harus selalu mengingat Dia di dalam pikiran kita. Dan kita harus bergembira, bercakap-cakap dengan Dia, serta memuji Dia. Kita berbicara mengenai perkara-perkara yang bersifat fana karena kita menaruh perhatian di dalamnya. Kita percakapkan mengenai sahabat-sahabat kita sebab kita mengasihi mereka. Suka duka kita selalu berkaitan dengan mereka. Namun demikian, ada alasan yang lebih besar dan tak terbatas untuk mengasihi Allah lebih daripada sahabat-sahabat kita di dunia ini. Maka adalah hal yang wajar di dunia ini untuk mendahulukan Dia di dalam segala sesuatu yang kita pikirkan, membicarakan kebajikannya, serta menceritakan kuasa-Nya. Pemberian yang diberikan Tuhan dengan limpahnya kepada kita tidak lagi mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada Allah. Semuanya itu patut selalu mengingatkan kita kepadanya dan mengikat kita di dalam tali kasih dan syukur kepada pemberi anugerah kita yang di surga itu. Kita terlalu dekat tinggal di dataran rendah dunia ini. Marilah kita mengangkat mata kita kepada pintu Ka'bah surga di atas yang terbuka, di mana terang kemuliaan Allah bersinar di wajah Kristus yang sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Tertulis di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25. Kita perlu memuji Allah karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Tertulis di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-8. Praktik peribadatan kita hendaknya jangan hanya terdiri dari meminta dan menerima. Janganlah kita hanya memikirkan keperluan-keperluan kita saja, padahal tidak pernah memikirkan keuntungan yang telah kita terima. Berdoa pun kita kurang sekali. Bahkan
kurang sekali di dalam mengucapkan syukur. Kita adalah penerima rahmat Allah yang terus-menerus, namun masih terlalu sedikit rasa syukur yang kita tunjukkan. Betapa sedikitnya pujian kita kepadanya atas segala sesuatu yang telah dilakukannya bagi kita. Pada zaman dulu, Tuhan memberi perintah kepada orang Israel ketika mereka berhimpun berbakti kepadanya. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Tertulis di dalam Ulangan 12 ayat yang ke-7. Segala yang dilakukan demi kemuliaan Tuhan hendaklah dilakukan dengan penuh kegembiraan, dengan lagu pujian dan syukur, bukannya dengan murung dan hati yang sedih. Allah kita lemah lembut, Bapa yang penuh kemurahan. Bakti kita kepadanya janganlah dipandang sebagai sesuatu yang menyedihkan dan menyusahkan hati. Berbakti kepadanya haruslah menjadi satu kegembiraan. Demikian pula di dalam mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Allah tidak mau anak-anaknya kepada siapa telah disediakan keselamatan yang begitu besar bertindak seolah-olah dia seorang mandor yang keras dan kejam. Dia adalah sahabat mereka yang terbaik. Dan apabila mereka menyembah dia berharap bersama-sama dengan mereka untuk memberkati dan menghibur mereka, mengisi hati mereka dengan kegembiraan dan kasih. Allah menginginkan anak-anaknya mendapat penghiburan di dalam baktinya kepada Tuhan, serta mencari di dalam pekerjaannya lebih banyak kesukaan daripada kesengsaraan. Dia ingin supaya orang-orang yang datang berbakti kepadanya kelak membawa pulang pikiran-pikiran yang mulia tentang penjagaan dan kasih-Nya, supaya mereka mendapat kegembiraan di dalam pekerjaan mereka sehari-hari, agar mereka dapat memperoleh anugerah dalam bertindak jujur dan setia di dalam segala perkara. Kita harus berkumpul di sekeliling salib itu, Kristus, dan Dia yang sudah disalibkan itu haruslah menjadi pokok renungan, pokok percakapan, dan gelora hati yang penuh kesukaan. Kita harus menyimpan di dalam pikiran kita tiap-tiap berkat yang kita terima dari Tuhan. Dan apabila kita menyadari kasih-Nya yang begitu agung, seharusnya kita mau mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan yang telah terpaku di kayu palang karena kita itu. Jiwa dapat naik lebih dekat ke surga dengan sayap-sayap pujian. Allah dipuja dengan lagu dan musik di surga. Dan jika kita menyatakan rasa terima kasih kita mendekati cara kebaktian penghuni surga. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Tertulis di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Marilah dengan gembira memuji, datang kepada halik kita, disertai kegirangan dan sukacita. Tertulis di dalam Yesaya 51 ayat yang ke-3. Demikianlah bacaan kita pada hari ini dari buku Kebahagiaan Sejati. Kiranya ini memberikan manfaat yang sangat besar untuk kita.
Terima kasih.